Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Randa dari program studi S1 Ilmu Pandang Profesioners Universitas Sampurna Pekanbaru. Di sini saya bersama Ibu Nes Malaihati MCAP. Di sini kami akan membuat video praktikum yaitu fototerapi pada anak. Yang pertama, kita masuk ke tahap prainteraksi. Yang pertama, mengecek catatan medis dan catatan perawatan klien, memvalidasi perasaan perawat, mempersiapkan alat-alat dan mencuci tangan. Baik, untuk yang pertama pada fase prainteraksi ini kita mempersiapkan alat-alat di mana peralatannya yaitu adalah alat fototerapi, kemudian ada tempat tidur bayi, kemudian alat cuci tangan dan penggaris untuk mengukur nanti berapa jarak antara alat fototerapi dan tempat tidur bayi. Selanjutnya kita masuk ke tahap orientasi, di mana mengucap salam dan mengidentifikasi kebutuhan klien, serta menjelaskan tujuan, prosedur, dan lama tindakan, dan memberikan kesempatan klien untuk bertanya. Ya, jadi sebelum melakukan tindakan, tetap kita lakukan identifikasi pasien dulu dengan mengecek nama pasien dengan menggunakan gelang identitas pasien. Kemudian menjelaskan tujuan dari fototerapi ini adalah untuk mengurangi kadar bilirubin yang meningkat pada anak. Kemudian prosedurnya adalah kita jelaskan bahwa anak akan diletakkan di tempat tidur ini, ya. Kemudian minta keluarga persetujuan dari keluarga, apakah keluarga bersedia atau tidak. Ya. Baik, kita masuk ke tahap kerja. Yang pertama, dapat menjelaskan fungsi dan identifikasi pemberian fototerapi. Selanjutnya, dapat menjelaskan aspek-aspek perawatan yang diperlukan pada bayi dengan fototerapi, dan mengecek order dokter tentang pemberian fototerapi. Dan yang keempat, melihat hasil pemeriksaan bilirubin atau ukur zona primer bayi sebelum dilakukan fototerapi. Ya, jadi indikasi dari penggunaan fototerapi ini adalah pada bayi-bayi yang mengalami jaundice atau kuning, ya. Jaundice atau kuning ini bisa disebabkan karena peningkatan dari kadar bilirubin pada pasien. Nah, peningkatan kadar bilirubin ini bisa mungkin disebabkan karena kurangnya asupan ASI, kemudian karena ada pemecahan dari zat hemoglobin, ya, kemudian juga karena proses infeksi. Baik, selanjutnya kita menyiapkan alat dan mengecek alat fototerapi. Yang pertama, ada alat atau kotak fototerapi berisi 8-10 lampu neon, masing-masing 12 watt, disusun secara paralel dalam kondisi baik dan menyala. Selanjutnya kita masuk ke plexiglass 0,5 inci yang melapis bagian bawah kotak yang berfungsi memblokir sinar ultraviolet dalam kondisi baik. Selanjutnya, filter biru yang berfungsi membesarkan energi cahaya sampai ke bayi dalam kondisi baik, serta alat-alat pengaman listrik dalam kondisi aman tidak membahayakan bayi, serta kaki tumpu dan regulator untuk naik turunnya lampu dapat berfungsi. Dan sebelum melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan 7 langkah sebelum melakukan fototerapi. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa yang perlu kita lakukan adalah pengecekan dari alat fototerapi ini apakah berfungsi dengan baik. Yang pertama kita masukkan kabel ke dalam colokan listriknya, kemudian tekan on-nya, ya. Kemudian kita hidupkan, ya. Jadi fototerapi ini mengandung lampu berwarna biru, ya, yang memiliki 20 watt masing-masing, ya. Kemudian dia juga mempunyai titik tumpu. Ini gunanya untuk mengatur menaik turunkan alat fototerapi ini untuk mengatur jarak antara alat fototerapi terhadap bed pasien, ya. Selanjutnya, mencuci tangan sebelum melakukan tindakan fototerapi dengan 7 langkah, Ya. dan ukur suhu tubuh pasien atau bayi harus di antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius sebelum dilakukan fototerapi. Ya, kita lakukan pengukuran suhu pada
bayi ya, karena bayi yang demam itu tidak boleh dilakukan, merupakan kontraindikasi dari tindakan fototerapi. Selanjutnya memasang sarung tangan dan masker, serta dapat menyiapkan bayi yang akan dilakukan fototerapi, membuka semua baju bayi kecuali dan menutup mata dan genitalia. Ya. Jadi bayi yang kita letakkan di dalam bed untuk fototerapi ini dia tidak menggunakan baju ya, jadi cukup kita pasangkan saja pampers ya, kemudian penutup mata. Nah, penutup mata ini bisa kita buat dari kasa ya, kemudian kita plesterkan ya, gunanya adalah agar cahaya ultraviolet tadi tidak menembus retina mata ya, karena kalau misalnya tidak kita lakukan seperti ini akan menyebabkan kerusakan pada mata. Baik, selanjutnya atur jarak lampu dengan bayi sekitar 40-45 cm dari kulit bayi, dan usahakan agar kulit bayi terkena sinar sebanyak mungkin, tidak terhalang seperti pakaian atau selimut. Tekan tombol power ke posisi on sehingga lampu menyala. Ya, jadi kita ukur ya jarak antara lampu dan kulit bayi ya. Jaraknya adalah 40-45 cm ya. Kemudian kita letakkan bayi di bawah lampu ya. Kemudian kita pastikan tidak ada ada kain atau selimut ya yang menghalangi dari masuknya atau terkenanya bayi terhadap cahaya sinar biru ini. Kemudian kita hidupkan tombol switch on-nya sehingga kita pastikan bahwa seluruh kulit bayi itu terkena cahaya lampu. Baik, selanjutnya catat penunjuk jam kerja saat pada hemometer untuk mengetahui berapa lama terapi yang telah diberikan pada bayi. Dan juga kita harus mengobservasi status hidrasi, suhu, dan RR pada bayi. Observasi suhu setiap 4-6 jam sekali. Selanjutnya, ubah posisi bayi terlentang, tengkurap, miring kanan, miring kiri setiap 6 jam bila mungkin agar sinar merata. Observasi feses dan urin bayi. Ya, jadi yang perlu kita pastikan bahwa kita harus melihat kadar hidrasi daripada pasien. Jadi jangan sampai pasien mengalami dehidrasi. Jadi ketika bayi mendapatkan fototerapi, bayi tetap disusukan atau diberikan ASI seperti biasa ya. Kemudian kalau misalnya pun bayinya terpasang infus ya, infusnya tetap kita berikan. Kemudian lakukan perubahan posisi ya per 4 jam ya, misalnya miring kiri ya, miring kanan atau telungkup ya, agar cahaya fototerapi itu mengenai seluruh kulit bayi ya. Kemudian kita catat juga mulai kapan fototerapi ini kita berikan, hari, tanggal, dan jamnya itu sesuai dengan order dokter, berapa jam fototerapi ini diberikan. Biasanya sebanyak 24 jam atau 36 jam misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, amati kadar bilirubin selama proses terapi dilakukan. Pemeriksaan serum bilirubin dilakukan 24 jam sekali sampai mencapai nilai normal atau dengan mengamati zona Kramer bayi. Dan selanjutnya, hentikan sementara dan dievaluasi jika ada efek samping yang ditimbulkan akibat fototerapi. Bila selesai, pindahkan posisi tombol power ke arah off. Ya, jadi untuk mengevaluasi apakah fototerapi ini sudah cukup atau sudah kita evaluasi ya, dari mana? Dari melihat kadar bilirubin pada pasien. Caranya adalah dengan pemeriksaan darah ya. Jadi pemeriksaan bilirubin itu kita dapatkan dengan pemeriksaan darah pasien. Kemudian kita cek apakah sudah terjadi penurunan atau tidak. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan, bisa jadi fototerapinya kita hentikan. Tapi kalau misalnya kadarnya itu meningkat atau masih sama ya, fototerapi ini bisa kita lanjutkan sesuai dengan order dokter. Kemudian kalau misalnya sudah selesai ya tindakannya ya, caranya kita tinggal mematikan tombol switch off-nya untuk mematikan alat ini ya. Baik.
Selanjutnya, tulis berapa lama waktu pemakaian alat fototerapi pada buku kontrol alat untuk mengetahui tingkat efektivitas lampu yang digunakan. Karena lampu neon memiliki batas waktu penggunaan agar efektif terhadap bayi yang mengalami hiperbilirubin. Selanjutnya, ukur zona Kramer bayi setelah dilakukan fototerapi dan juga dapat menyebut efek samping fototerapi seperti dehidrasi, peningkatan frekuensi, dan enteritis, hipertermia, kelainan kulit, ya, seperti kulit kemerahan, gangguan minum, gangguan uretina jika mata ditutup. Selanjutnya, membersihkan semua alat yang digunakan, melepas dan membuang handscoon dan masker. Selanjutnya, melakukan cuci tangan 7 langkah setelah melakukan fototerapi, dan tahap dokumentasi pada rekam medis pasien tentang zona Kramer bayi dan efek samping fototerapi jika ada. Ya, jadi setelah kita melakukan tindakan fototerapi, ya kita catat di buku di buku kontrol dari alat ini berapa jam alat ini digunakan, mulai dari tanggal berapa, jam berapa, karena lampu neon ini berfungsi selama 2000 jam. Ya, jadi kalau misalnya sudah lewat dari 20.000 jam, dia tidak memberikan efek fototerapi lagi. Ya, kemudian yang perlu juga dokumentasikan efek samping dari tindakan fototerapi. Yang pertama tadi adalah pasien bisa jadi mengalami dehidrasi, ya, karena pancaran dari cahaya ini menyebabkan penguapan cairan dari kulit bayi, kemudian bisa jadi gangguan pada kulit, kemudian bisa jadi peningkatan suhu tubuh atau hipertermi. Dan membersihkan alat yang digunakan serta melakukan cuci tangan 7 langkah setelah melakukan fototerapi. Ya, setelah itu kita rapikan alat, kita cuci tangan, ya, kemudian alat bisa kita buka dan kita kembalikan ke tempatnya, dan bayi bisa kita dekatkan lagi kepada ibunya. Masuk ke tahap terminasi evaluasi respon klien, tindakan telah dilakukan, serta kontrak waktu apabila pasien dibutuhkan fototerapi kembali. Ya, jelaskan kepada ibu bahwa tindakan fototerapi kita sudah selesai, kemudian mungkin apakah jika ada misalnya seperti tadi kayak ada kemerahan atau pasien demam, edukasi bahwa itu merupakan efek samping dari fototerapi. Mungkin itu saja video dari Skilab, yaitu fototerapi pada anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.